Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi telah menyelesaikan rangkaian uji coba biodiesel 35 atau B35 dan mulai diimplementasikan secara nasional mulai 1 Februari 2023. Diharapkan B35 dapat menjadi alternatif bahan bakar yang lebih ramah energi. Hal ini didukung dengan hadirnya 3 kilang solar sawit milik Pertamina. Penasaran detailnya seperti apa? Mari kita bongkar. Sebelum membahas tentang kilang solar sawit milik Pertamina, baiknya kita tahu apa itu solar sawit atau biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar alternatif yang membuat dari bahan-bahan organik seperti minyak nabati, lemak hewani, dan minyak jelantah. Nama lain biodiesel adalah biosolar. Pengolahan minyak nabati sebagai bahan utama dalam pembuatan diesel diimplementasikan dengan komposisi khusus. Biodiesel adalah salah satu contoh dari bahan bakar dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dengan memiliki bahan dasar dari pertumbuhan, biodiesel dapat menggantikan peran diesel atau solar yang menggunakan minyak bumi sebagai bahan dasarnya. Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui. Banyak ilmuwan telah mengemukakan bahwa sumber bahan bakar ini akan segera habis dari perut bumi dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, biodiesel merupakan salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang semakin menipis dan berdampak buruk pada lingkungan. PT Kilang Pertamina Internasional berkomitmen untuk mengembangkan kilang-kilang yang beroperasi saat ini untuk menghasilkan produk-produk yang lebih ramah lingkungan. PT Kilang Pertamina Internasional merupakan anak perusahaan PT Pertamina yang menjalankan bisnis utama pengolahan minyak dan petrokimia sesuai dengan prinsip environmental, sosial, dan governance atau ESG. Green Refinery merupakan salah satu inisiatif pengolahan bahan bakar minyak yang ramah lingkungan menjadi milestone. Hal ini sekaligus menjadi bukti nyata Pertamina dalam mendukung pencapaian target net zero emission 2060. Pertamina memiliki roadmap pengembangan kilang yang mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN, di mana kebutuhan produk BBM diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2040 mendatang. Berdasarkan RUEN roadmap, pengembangan kilang Pertamina disusun berdasarkan satu kapasitas pengolahan dari 1,05 juta BPD menjadi 1,4 juta BPD. 2. Produksi BBM dari 700 kbpd menjadi 1,2 juta BPD. 3. Produksi petrokimia 1,6 juta ton per annum menjadi 7,4 juta ton per annum. Hal tersebut juga terus mendukung kebutuhan BBM khususnya produksi solar dan aftur yang sepenuhnya diproduksi dari dalam negeri dan menurunkan impor produk gasolin dari 60% menjadi sekitar 25%. Pertamina sendiri telah memiliki 3 kilang yang memproduksi solar sawit. 3 kilang ini diantaranya Kilang Pelaju, Kilang Dumai, dan Kilang Cilacap. Direktur Utama Kilang Pertamina Internasional atau KPI, Taufik Aditya Warman, mengatakan KPI dalam mendukung transisi energi tengah mendorong pembangunan Green Refinery. Dilansir dari laman pertamina.com sejak tahun 2020 lalu, Pertamina melalui Kilang Dumai telah berhasil menghasilkan D100. D100 adalah istilah untuk 100% green diesel yang diolah dari minyak sawit dengan katalis. Saat ini telah ada biorefinery Cilacap dengan produksi 3.000 barrel biodiesel per hari dengan bahan baku berasal dari refined bleached deodorized palm oil atau RBDPO. Kedepan KPI juga akan menjajaki perluasan produksi green diesel hingga ke Kilang Pelaju dengan produksi 20.000 bph, Kilang Dumai 1.000 bph, serta Kilang Cilacap dinaikkan jadi 6.000 bph. Biodiesel sejatinya sudah ramai diperbincangkan serta dikembangkan dengan serius oleh para peneliti dunia di era 1970-an. Hal ini dipicu munculnya isu krisis minyak dunia. Bahan bakar alternatif pun semakin masif dikembangkan ketika disadari kalau energi fosil dapat memberi pengaruh buruk bagi lingkungan melalui nilai emisinya, serta mengingat sifatnya yang tak dapat diperbaharui. Di Indonesia sendiri, riset terkait penggunaan biodiesel mulai berkembang sejak 1990-an. Peneliti Indonesia melakukan riset untuk biodiesel dari berbagai bahan baku seperti kelapa sawit, minyak jelantah, jarak pagar, dan minyak nabati lainnya. Riset yang dilakukan tak hanya riset-riset dasar, namun juga produksi skala pilot, hingga uji coba pada mesin.
tercatat menjadi institusi awal yang meneliti biodiesel. Meski sejak dekade 1990-an hingga pertengahan 2000-an, telah dilakukan serangkaian riset dan uji coba. Pengembangan biodiesel belum masif setidaknya hingga 2005. Tahun 2005 bisa dikatakan menjadi titik balik perjuangan pengembangan biodiesel di Indonesia. Saat itu Indonesia menghadapi dilema di mana harga bahan bakar minyak naik lebih dari 100%, mencapai 148 US dollar per barrel dari sebelumnya 60 US dollar per barrel. Demi menjaga devisa, pemerintah mencari bahan bakar alternatif. Pada 2008, pemerintah mengatur penggunaan biodiesel sebagai mandatori dengan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 tentang penyediaan, pemanfaatan, dan tata niaga bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain. Ini menjadi mandatori pertama pemanfaatan biodiesel. Dalam aturan ini, penggunaan campuran biodiesel direncanakan bertahap hingga maksimal 20% pada 2025. Penggunaan campuran biodiesel ini diterapkan pada sektor rumah tangga, transportasi PSO dan non-PSO, industri dan komersial, serta pembangkit listrik. Meski mandatori biodiesel dalam campuran solar baru ditetapkan pada Oktober 2008, namun penggunaan biodiesel sebagai campuran solar telah berjalan sejak 2006 dengan campuran biodiesel 5%. Memasuki 2023, situasi pasar minyak sawit dengan acuan CPO Chief Rotterdam menunjukkan tren penurunan. Tren harga minyak sawit sendiri diprediksi tak akan setinggi periode sebelumnya. Ini berimbas pada harga TBS petani sawit yang juga akan mengalami penurunan. Selain itu, industri sawit juga dibayangi oleh disrupsi permintaan yang menyebabkan melemahnya permintaan minyak sawit negara importir. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan bahwa penggunaan campuran Hydrotreated Vegetable Oil atau HVO dalam program biodiesel 35% atau B35 akan membuat konsumsi bahan bakar lebih hemat. Pasalnya, kandungan kalori yang terdapat dalam HVO lebih tinggi daripada biodiesel yang menyebabkan proses pembakaran menjadi lebih hemat. Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Deden Kusdiana menyebut bahwa pemanfaatan program B35 dengan percampuran 65% BBM solar, 30% fatty acid methyl esters atau VAM, dan ditambah 5% HVO memang memungkinkan secara teknis, walau harga HVO masih tergolong mahal untuk saat ini. Kendati demikian, pemerintah optimis bahwa program mandatori B35 dapat menuai respon positif. Menteri SDM Arifin Tasrif mengatakan B35 dapat mengurangi impor solar dan diproyeksikan dapat menghemat devisa hingga 161,25 triliun rupiah. Juga turut mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 34,9 juta ton. Kalau menurut kamu bagaimana, Bedigers?